Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pertemuan hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran daring dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang semua bersih, hidup jadi nyaman. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semua bersih, hidup jadi nyaman. Anak-anak, kebersihan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Tidak akan terwujud kenyamanan tanpa adanya kebersihan. Kebersihan di sini meliputi diri sendiri, pakaian, tempat, dan lingkungan. Menjaga kebersihan merupakan wujud dari bersuci. Bersuci adalah salah satu syarat yang harus dilakukan sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita sebagai seorang muslim harus senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian dimanapun dan kapanpun, baik suci dari najis maupun suci dari hadas. Berikut gambar tentang menjaga kebersihan. Membuang sampah pada tempatnya, kemudian berwudu, membersihkan lingkungan rumah, kemudian ada mencuci tangan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang yang beriman. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Menghayati ajaran bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. 2. Menjelaskan pengertian toharoh, najis, dan hadas beserta macam-macamnya. 3. Menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. 4. Menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Pengertian toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh menurut bahasa berarti bersuci atau bersih. Secara istilah, toharoh adalah menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah sholat dan ibadah lainnya, menggunakan air atau tanah yang bersih. Toharoh meliputi 2 hal, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Bersuci atau toharoh dari najis. Najis menurut bahasa berarti kotoran. Secara istilah, najis adalah segala bentuk kotoran yang tampak dan melekat pada tubuh, pakaian, dan tempat yang dapat membatalkan ibadah sholat dan ibadah lainnya. Seseorang yang terkena najis wajib untuk membersihkan dan menyucikannya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam najis. Yang pertama, najis muhaffafah, najis mutawasito,
Najis mughalladzah. Najis mutawasito dibagi menjadi dua. Ada najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis muhaffafah. Najis muhaffafah adalah najis yang ringan, seperti air kencing anak laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara menyucikannya dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Kedua yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis pertengahan. Contoh, air kencing, kotoran manusia dan hewan, darah, nanah, serta bangkai binatang. Najis mutawasito ada dua, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah. Ketika kamu meyakini adanya najis namun zat, bau, warna, dan rasanya tak tampak nyata. Contoh, air kencing yang mengering. Cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis sampai bersih. Kedua, najis ainiyah. Ketika kamu mendapatkan suatu najis yang zat, warna, rasa, atau baunya tampak nyata, atau bisa dilihat, diraba, dicium, atau dirasakan. Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, atau baunya dengan menggunakan air yang suci. Selanjutnya yaitu najis mughalladzah. Najis mughalladzah adalah najis yang berat, misalnya air liur anjing atau babi. Cara menyucikannya yaitu membersihkan bagian yang terkena air liur anjing atau babi dengan air 7 kali sampai bersih, dan yang paling akhir atau yang ke-7 kali dicampuri tanah yang suci. Bersuci dari hadas. Hadas adalah suatu keadaan ketika seorang muslim dinyatakan sedang tidak suci sehingga tidak sah melaksanakan ibadah kecuali setelah bersuci. Hadas ada dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil. Kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal, yaitu keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur, hilang akal atau contoh tidur, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Cara menyucikan hadas kecil dengan berwudu atau tayamum. Kemudian hadas besar. Kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 hal, yaitu berhubungan suami istri atau bersetubuh, kedua keluar mani, ketiga haid, keempat melahirkan, kelima nifas, dan keenam meninggal dunia. Cara menyucikannya adalah dengan mandi wajib. Tata cara toharoh. Bagaimana cara toharoh? Tata cara toharoh atau bersuci dari najis sudah dijelaskan pada poin macam-macam najis. Sedangkan tata cara toharoh dari hadas meliputi mandi wajib, wudhu, dan tayamum. Adapun sarana yang digunakan untuk bersuci antara lain air, debu, dan batu. Mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi dengan air suci dan bersih atau air mutlak yang menyucikan dengan mengalirkan air tersebut ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut hingga kaki,
disertai dengan niat mandi wajib. Mandi wajib disebut juga mandi janabah atau junub. Tata cara mandi wajib. Pertama, niat bersengaja mandi untuk menghilangkan hadas besar. Berikut niat mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar fardhu karena Allah Ta'ala. 2. Membasuh seluruh bagian tubuh, kulit, dan rambut sampai tak ada yang terlewat. 3. Mengerjakan kedua rukun tersebut dianggap mandi wajib telah sah. Wudhu. Wudhu adalah salah satu cara bersuci yang paling sering dilakukan karena termasuk syarat sah mengerjakan ibadah sholat. Tidak sah apabila seseorang yang sholat tanpa berwudhu. Wudhu dapat digunakan untuk bersuci dari hadas kecil. Tata cara wudhu. Pertama, membaca basmalah. Kedua, membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan. 3. Berkumur-kumur. 4. Menghirup air dari hidung atau istinsya, kemudian membuangnya atau istinsyar. 5. Membasuh muka dengan air disertai niat wudhu dalam hati. Berikut lafal niat wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil ashghari fardhon lillahi ta'ala. Artinya, aku niat wudhu menghilangkan hadas karena Allah Ta'ala. 6. Membasuh kedua tangan sampai siku. 7. Mengusap sebagian kepala. 8. Mengusap kedua daun telinga. 9. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 10. Tertib. Tayamum. Tayamum adalah salah satu cara untuk menyucikan diri dari hadas kecil atau besar menggunakan debu atau tanah yang bersih. Tayamum sebagai pengganti wudhu dan mandi wajib merupakan rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau udzur. Tata cara bertayamum. Pertama, niat bertayamum karena hendak mengerjakan sholat. Niat cukup dilakukan dalam hati, tetapi boleh dilafalkan dengan lisan. Berikut lafal niat bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Artinya, saya niat tayamum agar dapat melaksanakan sholat fardhu karena Allah semata. 2. Menghadap kiblat, kemudian usapkan kedua telapak tangan 1 kali pada dinding, kaca, atau benda lain yang diyakini ada debu. 3. Usapkan telapak tangan 1 kali pada wajah. 4. Usapkan pada kedua tangan sampai siku secara bergantian dari bagian dalam ke bagian luar, dimulai dari tangan kanan. Terima kasih. Sekian pertemuan hari ini mengenai semua bersih hidup jadi nyaman. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.